Ketika Anda lakukan itu, Allahu Akbar, pahalanya, kalau tadi sekali dikerjakan 10 kebaikan, yang ini paling minimal itu 500 kali lipat kebaikan. Yang setiap jarak satu keduanya itu 500 tahun. Hasanat itu maksudnya teman-teman sekalian adalah kebaikan yang melahirkan pahala. Ingat, setiap kebaikan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Itu yang disebutkan oleh Allah di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthal. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan mendapatkan nilai pahala 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan, paling minimal. Karena itu kita sering berdoa supaya perbuatan dunia kita melahirkan pahala akhirat. Perbuatan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Maka Anda katakan dunia hasanah, akhirat hasanah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka beliau memberi petunjuk di akhir tulisan beliau ini, apapun yang kita kerjakan, coba jangan orientasi dunia saja. Kalau Anda menulis, niatkan untuk akhirat. Kalau Anda bekerja, niatkan untuk akhirat. Jadi begitu pekerjaan itu melahirkan sesuatu, akan ada pahalanya. Ini saya tanya pada antum ya. Mohon maaf sebelumnya mohon maaf. Anda yang taruhlah kontraktor atau developer, pembangun dan sebagainya, bangun jalan, ya, bikin pipa, bikin macam-macam. Pernah nggak meniatkan pekerjaan itu untuk ibadah? Niatkan karena Allah. Itu kalau betul begitu jadi jalan tuh dilewatin orang sholat. Berapa banyak sekarang yang ke Masjid Al-Azhar sholat? Begitu orang lewat situ untuk sholat, maka Anda mendapatkan pahala dari semua yang orang lewat itu. Hadisnya sahih, di hadis Muslim. Man dalla ala khairi falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan atau memberi fasilitas kepada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang bikin keran, pipa, wudu, ya kan ada keran tuh banyak dijual di mana-mana. Pertanyaan saya, itu pernah nggak meniatkan untuk ibadah? Tukang yang nemboknya, yang bikin keramiknya, ini tukang karpet nih. Kalau cuma nyari dunia, jangankan orang yang beriman, non muslim pun jualan karpet. Bahkan sekarang banyak percetakan Al-Quran dicetak oleh non muslim. Pertanyaan saya, pernah diniatin ibadah nggak? Mohon maaf teman-teman, nih yang bikin handphone, yang bikin baju nih, pernah nggak diniatin ibadah? Nih kacamata nih, yang niat bikin kacamata, pernah nggak diniatin ibadah? Kalau diniatin ibadah, Allahu Akbar, orang beli baca Quran, begitu jelas, kelihatan jelas tuh dapat pahala. Tuh yang dokter mata, operasi katarak macam-macam, pernah nggak diniatin ibadah? Begitu diniatin ibadah, bisa lihat lihat Quran, lihat macam-macam yang baik, dapat pahalanya. Pernah nggak seperti itu? Dan ada kegiatan tertentu, ketika Anda lakukan itu, Allahu Akbar, pahalanya, kalau tadi sekali dikerjakan 10 kebaikan, yang ini paling minimal itu 500 kali lipat kebaikan. Yang setiap jarak satu keduanya itu 500 tahun. Dan 500 kali lipat 500 tahun. Ada yang 700 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Ada yang 25 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Seperti Anda ke masjid baru nyampe nih, di hadis Muslim udah dapat 25 kebaikan. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau di masjid itu Anda melakukan satu amalan lagi, maka pahalanya 700 kali lipat. Jarak satu kedua itu 500 tahun. Apa amalnya? Contoh infak. Infak tuh paling minimal 700 kali lipat, paling minimal di Al-Baqarah ayat 261, paling minimal. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi kalau ada kotak infak, jalan itu bukan mobil-mobilan ya, kotak infak tuh jalan, itu 700 kali lipat tuh, paling minimal. Kalau Anda niatkan karena Allah, kalau hitung-hitungan dikasih sesuai hitungan, ya lewat. Tapi ada satu lagi yang tanpa Anda sadari, itu paling minimal 500 kali lipat. Dan 500 kali lipat itu baru dikasih yang satu pahala, belum diangkat derajat yang lainnya. Dinaikkan oleh Allah kadar keimanannya, ditambah pengetahuan ke dalamnya, dan dimuliakan oleh Allah setelahnya. Kegiatan apa yang dimaksudkan itu semua, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya, ya.